Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Eka Wahyu Prakoso 1852 1409 dari program PKN Universitas Ananda Dharma 13. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, pada siang hari ini saya akan melanjutkan series penyuluhan gizi masyarakat bagian yang kedua. Dan pada bagian yang kedua, kita akan melanjutkan dari bagian yang pertama, yaitu membahas pemenuhan gizi pada orang dewasa dan asuhan gizi saat sakit. Pembahasan ini sangat menarik dan saya berharap apa yang kita dengar pada siang hari ini tidak hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan belaka, tetapi kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasihi, usia dewasa yaitu 19 sampai dengan 55 tahun. Ya, jadi dikatakan dewasa ketika berusia 19 sampai dengan 55 tahun. Nah, usia ini dikenal sebagai usia produktif. Jadi usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia 19 sampai dengan 29 tahun yang disebut sebagai dewasa muda. Kemudian 30 sampai dengan 49 tahun dan kurang dari 50 tahun yang sering dikenal dengan masa setengah tua atau paruh baya. Jadi sekarang kita tahu nih, kita golongan apa ya? Apakah kita masih golongan usia muda atau dewasa muda? Maaf, kita ini masih golongan dewasa muda atau sudah setengah umur gitu ya, atau sudah paruh bayi, sudah setengah baya gitu ya. Tapi tidak masalah gitu ya, mungkin antara Bapak Ibu yang ada yang mendengarkan Zoom pada yang hari ini itu tuh mungkin wah, usianya saya itu udah gak lagi muda gitu ya. Usia saya sudah golongannya paruh baya gitu ya, atau masa setengah tua, nggak masalah gitu ya. Karena yang penting itu tuh bukan dari usia, mungkin usianya sudah tua, sudah setengah tua gitu ya, tetapi semangatnya harus selalu apa? Harus selalu muda. Ya, usia boleh di atas 50, tapi semangat masih 17. Nah, demikian juga adik-adik yang mungkin mendengarkan video ini, yang masih di usia produktif, yang dewasa muda, jangan mau kalah. Ya, kalian usianya masih muda, so semangatnya juga harus muda gitu ya. Karena apa? Semangat yang muda itu bisa bikin kita gitu ya terus gembira. Ya, karena apa? Hati yang gembira adalah obat gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan juga Bapak Ibu, semakin bertambahnya usia kita, gitu ya, maka kebutuhan gizi kita itu juga harus disesuaikan. Ya, kebutuhan gizi pada usia dewasa berubah sesuai kelompok usia tersebut. Tujuan utama kesehatan dan gizi usia dewasa adalah meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, kemudian mencegah penyakit dan memperlambat proses menua. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kita harus menjaga pola makan kita. Dan sebetulnya pola makan itu dijaga tidak sedari kita tua. Ya, entahlah, aku mumpung masih muda, aku mau makan makanan sembarangan, mau junk food, pokoknya aku udah makanannya itu udahlah, yang penting lidah ini dimanjakan. Tidak ya. Tapi kalau kita mau sehat, maka kita harus mempersiapkannya sedari dini. Sedari kita muda, kita harus menjaga pola makan kita harus menjaga pola istirahat kita, supaya ketika nanti kita ada di masa tua kita itu adalah masa tua yang sehat, ya, masa tua yang masih kuat. Saya rasa itu adalah impian semua orang, dan itu bukan hal yang mustahil ya, itu bisa diwujudkan ketika kita betul-betul menjaga kesehatan kita melalui
apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sangat berpengaruh. Ya. Selanjutnya, nah kita perlu tahu gitu ya bahwa kebutuhan energi dan zat gizi ya, kita perlu tahu tentang kebutuhan energi dan zat gizi. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, yang pertama adalah karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Jadi karbohidrat merupakan zat gizi makro ya, bukan mikro tapi makro, yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula tergolong jenis karbohidrat yang cepat dicerna dan diserap dalam aliran darah, sehingga dapat langsung digunakan tubuh sebagai energi. Sedangkan pati termasuk jenis karbohidrat yang lama dicerna dan diserap darah karena perlu dipecah dulu oleh enzim pencernaan menjadi gula sebelum dapat digunakan tubuh sebagai energi. Tetapi ada beberapa jenis pati yang tahan terhadap enzim pencernaan. Nah, sementara serat adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna sebab tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan, sehingga relatif utuh ketika melewati usus besar. Serat membantu memberikan perasaan kenyang, penting untuk mendorong buang air besar yang sehat, dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Nah, selanjutnya adalah lemak. Kalau tadi karbohidrat, maka selanjutnya adalah lemak. Lemak itu apa sih? Nah, lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam-asam lemak dan trigliserida. Lemak adalah zat gizi yang padat energi, yaitu 9 kilokalori per gram. Sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak menyediakan pula medium untuk penyerapan vitamin-vitamin lemak seperti ADE-K, ya, A, D, E, dan K. Di dalam makanan, lemak berfungsi sebagai pelezat makanan, sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan yang berlemak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mengenal ya, ada 3 jenis lemak, ya, yaitu lemak yang baik, lemak yang buruk, dan lemak yang jahat. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui supaya apa? Dengan kita mengetahui ini, maka kita bisa tahu apa yang kita makan. Oh, yang kita makan ini golongan lemak yang baik. Oh, yang kita makan golongan lemak yang buruk. Oh, yang kita makan golongan lemak yang jahat. Dan ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menguranginya. Waduh, selama ini ternyata yang aku makan itu isinya lemak jahat semua. Yang aku makan ternyata isinya lemak buruk semua. Nah, kita jadi bisa tahu, oh berarti aku harus perbanyak makanan lemak yang baik. Apakah boleh makan lemak buruk dan jahat? Boleh, tapi harus dalam kadar yang sesuai, jangan kalap ya. Karena biasanya makanan yang lemak buruk atau jahat itu enak di lidah, gitu ya, lidah kita dimanja-manja, gitu ya. Tapi harus diperhatikan bahwa segala sesuatu yang baik itu belum tentu benar, ya. Jadi ini ya perlu dicatat, segala sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Baik di lidah kita, tapi belum tentu benar di tubuh kita. Nah, kita mau lihat nih lemak baik. Jadi lemak baik adalah lemak tidak jenuh yang merupakan rantai tunggal dan ganda. Ya, ini struktur kimianya ya. Jadi lemak baik adalah lemak tidak jenuh. Nah, ini dapat menurunkan kolesterol jahat. Nah, perhatikan ya, kalau lemak baik itu dapat menurunkan kolesterol jahat. Kemudian dapat menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Tuh, menurunkan kolesterol, yang kemudian dapat menurunkan risiko serangan jantung, stroke. Dan lemak baik ini juga dapat memenuhi kebutuhan asam lemak esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh. Wah, luar biasa ya. Dan apa sih contohnya? Nah, contoh dari lemak baik itu adalah minyak nabati, kacang-kacangan, dan ikan. Tuh, ya. Ada minyak nabati, kacang-kacangan, dan
ikan, ini harus dicatat ya. Jadi mulai dari saat ini mungkin minyak nabati kita susah untuk mencari, tapi kacang-kacangan, kemudian ikan itu sangat melimpah di pasar dan harganya juga murah gitu ya. Nah, minyak ya, minyak yang golongan itu apa aja? Yaitu ada minyak zaitun, ya, kemudian ada minyak bunga matahari, ada minyak wijen, ada minyak kedelai, gitu ya. Kemudian ada minyak bunga matahari. Nah, kemudian kalau ikan, gitu ya, ikan itu ada ikan tuna, ikan herring, ikan makarel, ikan salmon. Ya, kemudian buah itu ada buah alpukat dan jenis kacang-kacangan yaitu semua kacang dan biji-bijian. Perhatikan ya, ini adalah lemak baik. Ya, jadi mulai sekarang perbanyak makan ikan. Ada ikan apa mungkin di daerah kita ini yang sering itu adalah ikan herring ya, ikan makarel. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti dengan ikan-ikan itu ya untuk dikonsumsi. Atau kalau eh, sedang nemu gitu ya bisa kita makan tuna atau salmon. Itu sangat baik untuk kesehatan ya. Kemudian alpukat, yuk ya perbanyak makan buah alpukat. Ternyata alpukat itu sangat baik ya karena dia mengandung lemak baik. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian. Ya, jadi lemak baik itu adalah lemak tidak jenuh. Selanjutnya adalah lemak buruk. Lemak buruk adalah lemak jenuh. Nah, lemak buruk itu dapat meningkatkan kolesterol jahat nih dicatat ya. Lemak buruk itu dapat meningkatkan kolesterol jahat. Kemudian dapat menurunkan kolesterol baik. Ya, dan dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Nah, tuh ya. Jadi kalau makan lemak buruk itu kita bisa meningkatkan resiko ya. Artinya apa? Boleh makan, tapi jangan kebanyakan. Jangan terus-terusan. Ya, boleh, tapi jangan kebanyakan dan jangan terus-terusan. Ya. Karena dia apa? Dapat meningkatkan resiko kolesterol jahat, kemudian resiko apa namanya serangan jantung dan juga stroke. Nah, contohnya apa nih makan makanannya? Ya, sumbernya itu adalah contohnya itu daging sapi, daging domba dan lemak ayam. Tuh, bagi yang suka makan lemak ayam ya, ternyata lemak ayam ini termasuk kategorinya lemak buruk, daging sapi, daging domba. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan daging kambing, nah ini fakta menariknya nih Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, dibandingkan dengan daging kambing, ternyata daging kambing itu lebih baik dibandingkan dengan daging sapi. Dari sudut pandang apa? Lemaknya. Ya, dari sudut pandang lemaknya, daging kambing lebih baik. Ya. Nah, kemudian apalagi ini mentega dan butter. Nah, tuh bayangkan kalau kita ya misalnya goreng ayam pakai mentega, terus ya kita goreng ayam, kita misalnya tumis daging sapi gitu ya pakai mentega, wah itu udah lemaknya buruk semua ya. Iya, karena daging sapinya udah lemak buruk, menteganya lemak buruk gitu ya. Jadi apakah diperbolehkan? Boleh, tapi jangan keterusan. Kemudian apalagi ada keju dan ada minyak tropis. Nah, minyak tropis ini apa? Beda. Kalau yang lemaknya baik itu minyak nabati. Ya, minyak nabati tadi kita udah lihat itu kayak minyak zaitun, minyak wijen. Nah, kalau minyak tropis ini adalah minyak yang biasa dipakai sehari-hari, yaitu minyak kelapa, minyak sawit. Ya, itu adalah lemak buruk. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah lemak jahat. Nah, lemak jahat ini adalah lemak terhidrogenisasi dan lemak trans. Ini dari struktur kimianya ya. Nah, ini dapat meningkatkan kolesterol jahat. Ya. Dapat meningkatkan dapat menurunkan kolesterol baik. Kemudian dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke, serta dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini
Ya, yang membedakan antara lemak baik, lemak buruk, dan lemak jahat. Lemak jahat itu dapat meningkatkan ya resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi dia nggak cuma meningkatkan serangan jantung, meningkatkan stroke, meningkatkan kolesterol jahat, tapi dia juga bisa meningkatkan potensi terkena diabetes mellitus tipe 2. Nah, sumbernya dari apa? Dari makanan olahan yang tersusun dari minyak terhidrogenisasi. Nah, contohnya apa? Yaitu minyak terhidrogenisasi, kemudian makanan yang digoreng, kue dan roti, dan juga margarin. Nah, di sini ya rekomendasinya nih dari dari gambar ini bahwa kita harus turunkan diet dengan cara apa? Selalu konsumsi lemak baik, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak non tropis. Batasi konsumsi lemak buruk ya. Nah, jadi kita boleh makan tapi harus dibatasi. Ya, batasi konsumsi lemak buruk tidak lebih 5 sampai 6% kalori dan hindari ya hindari konsumsi lemak trans ini yang merupakan lemak jahat. Selanjutnya adalah protein. Protein. Nah, protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab ia menyediakan baik asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Karena menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh, protein disebut zat pembangun. Kemudian protein hewani itu diperoleh dari telur, ikan, daging, daging unggas, dan susu. Merupakan protein berkualitas tinggi. Sedangkan protein nabati itu diperoleh dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Umumnya merupakan protein berkualitas rendah kecuali, nah ini hasil olahannya ada kedelai dan tempe. Kecuali hasil olahan kedelai yaitu tempe dan juga tahu, ini termasuk makanan protein nabati yang kandungan proteinnya berkualitas tinggi. Ya, ini protein ya. Yuk kita sama-sama makan protein ya, minimal makan tahu tempe. Wah, itu enak sekali ya. Dan itu ada sumber protein, protein nabati. Ya, sehat pula ya, sehat. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral ya. Nah, vitamin dan mineral banyak terdapat dalam makanan hewani, sayuran, dan buah. Oleh karena itu, dalam gizi seimbang, porsi untuk sayuran dan buah-buahan dianjurkan dikonsumsi sesering mungkin setiap hari. Ya, yuk makan buah, makan sayur. Ya. Yang nggak suka buah, please gitu ya, makan buah dan sayur karena itu enak. Ya, nggak cuma enak aja, sehat karena banyak vitamin dan mineral. Nah, selanjutnya adalah air. Nah, air merupakan zat gizi dan juga unsur yang paling berlimpah di dalam tubuh. Perlu diingat ya bahwa unsur yang paling berlimpah di dalam tubuh adalah air. Nah, makin muda seseorang, makin banyak kandungan air di dalam tubuhnya. Nah, janin itu mengandung air kira-kira 98% tuh. Jadi janin itu tuh 98% itu adalah air. Nah, tubuh bayi sekitar 75% dan tubuh orang dewasa itu 50 sampai 65%-nya adalah air. Nah, pada umumnya tubuh laki-laki mengandung jumlah air lebih sedikit daripada perempuan sebab perempuan memiliki proporsi lemak tubuh yang lebih besar. Nah, untuk populasi umum, jumlah cairan yang bisa dikonsumsi laki-laki itu 3,7 liter per hari dan perempuan 2,7 liter per hari. Nah, ini perlu diperhatikan. Laki-laki berapa, saudara-saudara? 3,7 liter per hari, perempuan berapa?
2,7 liter per hari. Nah, ini perhatikan ya, yang sekarang masih males-malesan minum air putih, yang masih suka jarang-jarang minum air putih, yang sukanya disuruh-suruh kalau minum air putih, kita mau merubah kebiasaan itu. Kita harus minum, teman-teman. Kita kuat kalau kita nggak makan 4 hari, tapi kalau kita nggak minum, kita bisa meninggal. Karena tubuh kita ini tersusun mayoritas oleh air ya. Jadi minum itu sangat penting. Ya, jangan malas-malas minum lagi hari-hari ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya. Sekarang kita bisa melihat nih di tabel 5.1. Nah, ini adalah angka kecukupan gizi pada kelompok usia dewasa. Tuh, energinya itu bisa energi ya. Protein, ada vitamin A, D, E, K. Kemudian ada banyak sekali komponen-komponennya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau usianya semakin meningkat, maka kebutuhannya itu ada yang tetap, ada yang berkurang, ada yang juga meningkat, gitu ya. Nah, ini nanti tabelnya saudara-saudara dapat simak karena saya akan bagikan modulnya ya. Nah, itu tabel 55.1 menunjukkan angka kecukupan gizi kelompok usia dewasa. Nah, di tabel 5.2 itu saya menunjukkan waktu olahraga yang dibutuhkan untuk membakar energi 100 kilokalori. Nah, kita bisa olahraganya itu bisa treadmill cepat 12 menit, kemudian sepeda statis 20 menit, aerobik 16 menit, berenang 10 menit, jalan santai 60 menit. Nah, bagi Bapak Ibu gitu ya, kita kan lingkungannya ini dekat dengan pasar ya, dekat dengan pasar, dekat dengan pusat-pusat kelontong begitu ya. Jangan pakai motor. Kalau kita mau ke pasar, kita jalan kaki. Nanti di dalam pasar kita jalan kaki. Tidak terasa gitu ya. Tahu-tahu kita udah olahraga gitu ya. Jalan dari rumah ke pasar olahraga. Di pasar kita jalan-jalan olahraga. Pulang lagi jalan. Wah, itu udah olahraga ya. Apalagi kalau tiap hari kita ke pasar. Jadi sehat. Makanya jalan kaki ya. Nah, kemudian di tabel 5.3 ini menunjukkan IMT ya, atau indeks massa tubuh. Nah, IMT itu didapatkan dari berat badan yang merupakan satuannya kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa nimbang kalau ke apotek ya. Ke apotek nimbang, terus harus tahu juga tinggi badannya. Nah, nanti bisa ngecek nih, saya ini golongannya kurus, sangat kurus, normal, gemuk atau overweight, atau sangat gemuk, obesitas. Kita bisa mengecek ya. Jadi praktek ya, kalau ke apotek nggak cuma beli obat aja, tapi nimbang. Terus ngukur tinggi badan. Nah, nanti diketahui nih, saya golongan yang mana. Nah, kalau ternyata hasil IMT-nya itu kurang dari 17, maka sangat kurus. Kalau rentangnya antara 17 sampai 18,4, kurus. Rentangnya 18,5 sampai 24,9, maka normal. Ya, dan kalau 25 sampai 26,9, gemuk lebih dari 27 atau sama dengan 27, sangat gemuk atau obesitas. Nah, harapannya kita apa? Normal ya. Ada di rentang 18,5 sampai 24,9. Oke, cukup jelas ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada tabel. Nah, ini gizi pada usia dewasa. Nah, ini indeks massa tubuh, perhitungan kebutuhan gizi. Kita bisa pakai rumus tadi ya, IMT. Kemudian berat badan ideal. Nah, ini proteinnya, ini ya, untuk memperoleh itu 10 sampai 15% kali total energi. Lemaknya 20 sampai 25% kali total energi. Kebiasaan makan, nah, 60 sampai 65% kali total energi. Kebutuhan vitamin dan mineral. Nah, ini ya, kalsium itu 800 mg, kemudian Fe itu laki-laki 13 mg, perempuan 26 mg, vitamin A laki-laki 600 Re, perempuan 500 Re. Nah, ini vitamin C laki-laki 90 mg, perempuan 75 mg, zinc laki-laki 13 mg, perempuan 9,3 mg. Anjuran makan, kurangi lemak, banyak mengandung serat.
kita harus kurangi lemak, tapi harus banyak makan makanan yang mengandung serat. Makanan bervariasi sesuai pedoman gizi seimbang. Konsumsi makanan yang banyak mengandung FPCA dan juga ZR. Nah, sekarang kita masuk nih pada asuhan klinisnya ya. Jadi apa sih yang harus kita konsumsi ketika kita sedang sakit? Nah, di sini saya pilihkan penyakit yang paling populer ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Kalau saya menjelaskan semua penyakit, maka penyuluhan ini bisa berakhir 24 jam gitu ya. Jadi saya pilihkan penyakit-penyakit yang sering sekali dialami oleh kita. Nah, saya pilihkan ada penyakit pada saluran cerna atas. Ya, ini yang pertama adalah gastroes, adalah GERD ya, penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease ya. GERD ya. Jadi gejala GERD itu meliputi kesulitan menelan, kemudian rasa panas terbakar. Jadi sulit menelan ya, seret kalau buat menelan, terus kayak ada rasa panas di kerongkongan ini loh. Kayak ada terbakar ya. Nah, itu GERD ya. Kemudian peningkatan produksi saliva, air liurnya kita banyak, dan sendawa. Jadi sendawa gitu ya. Jadi tadi gejalanya apa? Dadanya ini kayak kebakar di sini ya. Bakar, rasa panas, kemudian kalau buat nelen seret, kemudian air liurnya banyak, sama sendawa, antop gitu ya. Nah, itu GERD gitu ya. Nah, pada beberapa kasus, rasa nyeri hebat dapat menjalar ke punggung, leher, atau rahang. Nah, gejala yang mirip pada penyakit jantung. Jadi kadang-kadang tuh kayak penyakit jantung gitu ya. Agak mirip kayak jantung, tapi itu bukan jantung. Itu GERD-nya gitu ya. Nah, untuk sebagian besar pasien, rasa nyeri bertambah buruk saat malam hari ketika berbaring tidur. Nah, terapi untuk GERD ada 3 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan les, kemudian menurunkan keasaman lambung, dan menurunkan keasaman lambung sehingga menurunkan gejala. Dan yang ketiga, meningkatkan pengosongan makanan di esofagus. Nah, pembedahan, nah ini nih yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau GERD ini parah, maka perlu dilakukan pembedahan. Ya, pembedahan akan diperlukan jika komplikasi bertambah parah dan obat-obatan tidak dapat direspon dengan baik oleh pasien. Nah, ini harus jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan ketika kita sakit GERD, jangan disepelekan. Karena apabila ya kita udah rasa panas terbakar di esofagus, ya rasanya panas kan kalau sakit GERD. Terus kita antop ya atau sendawa, terus kesulitan menelan, terus rasanya nyeri, ampun ya, sampai punggung, sampai kepala, semua sakit ya, GERD, itu jangan dibiarkan ya, karena kalau dibiarkan maka perlu dilakukan tindakan pembedahan, harus dioperasi ya. Jadi jangan dianggap sepele ya. Saya rasa Bapak Ibu sering lah ngalami itu ya, suka panas itu lagi GERD ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gastritis. Nah, gastritis merupakan inflamasi. Inflamasi itu apa? Bapak Ibu, adalah peradangan pada mukosa lambung atau pada dinding lambung. Jadi dinding lambungnya itu meradang dan merana gitu ya. Jadi ada luka ya. Ada luka, akhirnya dia terjadi peradangan. Ya. Nah, kondisi ini bukan gangguan tunggal dan dapat sebagai hasil dari sejumlah kondisi. Pada kondisi normal ya, jadi dinding lambung itu kan ada lendirnya gitu ya. Nah, itu luka, iritasi. Ya, mukosa lambung terlindungi dari gangguan-gangguan. Gastritis akut disebabkan oleh iritasi lokal dari mukosa lambung. Nah, iritasi ini dapat disebabkan karena infeksi seperti Helicobacter pylori atau H. pylori. Jadi ini disebabkan oleh infeksi ya, oleh H. pylori. Nah, kemudian keracunan makanan, konsumsi obat, kemudian konsumsi alkohol. Nah, itu bisa menjadi pemicu gejala gastritis. Ya, jadi gastritis ini bisa terjadi karena bakteri ya, infeksi.
ya, infeksi Helicobacter pylori, bakteri pylori, H. pylori. Kemudian gastritis ini bisa disebabkan juga karena keracunan makanan, ya, konsumsi alkohol, kemudian konsumsi obat-obatan jenisnya itu non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs, yaitu contohnya adalah ibuprofen, ya. Nah, gejala gastritis ini juga termasuk sendawa, anoreksia atau muntah, ya. Kemudian nyeri abdomen, dan pada kasus yang parah perdarahan dan hematemesis. Jadi kalau udah parah itu bisa perdarahan. Wah, ini ngeri ya, dan lambungnya itu bisa berlubang. Itu yang paling berbahaya karena kalau lambungnya lubang ya makanannya dia akan tercecer, ya, itu sangat berbahaya. Ya, jadi gastritis ini juga harus diseriusi, jangan disepelekan. Kalau mengalami gejala-gejala demikian, segera periksakan ke dokter. Ya, nah, selanjutnya adalah penyakit ulcus pepticum atau UP. Nah, ulcus pepticum merupakan luka, ya, atau borok dari mukosa lambung dan duodenum atau usus 12 jari. Jadi sekitar 92% ulkus duodenum dan 70% ulkus lambung disebabkan oleh H. pylori. Jadi sama nih ya, biang keladinya. Itu sebuah bakteri yang namanya H. pylori. Penyakit ulcus pepticum juga dapat disebabkan oleh penggunaan obat NSAIDs seperti ibuprofen dan atau alkohol. Kemudian stres dan merokok juga dapat menjadi pemicu penyakit ini. Ya, jadi penyebab ulcus pepticum atau UP yaitu diantaranya itu karena merokok, alkohol, stres, depresi, shock, itu bisa nih jadi pemicu. Kemudian obat-obatan kayak ibuprofen. Nah, itu harus kita jadikan perhatian, ya, bahwa janganlah merokok gitu ya. Merokok bisa bikin sakit macam-macam. Janganlah minum alkohol, bisa bikin macam-macam. Kalau stres, yang namanya orang hidup ya pasti ngalami stres, ya. Tapi biar stres itu jangan berkepanjangan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Stres tiap hari itu yang bisa jadi penyakit gitu ya. Ya, oke. Nah, ini gambarnya ini di bawah ini adalah yang ini hasil dari endoskopi, ya. Jadi kita bisa melihat ini pasien yang menderita ulcus pepticum. Nah, sekarang kita lihat di asupan gizinya. Asupan gizi untuk penderita GERD. Nah, ini kita bisa melihat minumannya. Nah, makanan yang dihindari nih bagi yang punya GERD. Makanan yang dihindari itu ada minuman berkarbonat. Ini apa? Bangsane, ya, contohnya apa? Coca-Cola, Fanta, ya, berkarbonat. Sprite, ya, itu harus dikurangi. Kemudian kopi, ya, coklat, alkohol, dan decaffeinated teh. Kemudian susu dan produknya, yaitu susu 2%, krim, yogurt tinggi lemak, dan susu coklat. Telur digoreng atau didadar dengan cara memasak menggunakan lemak banyak. Kemudian cara dia yang tinggi lemak seperti pastries, daging dan sumber protein, daging goreng, bacon, sosis, pepperoni, salami, boloknya, hotdog. Nah, sayuran hanya yang menimbulkan gejala pada pasien, biasanya yang bergas seperti kol, nangka muda. Tuh, ya, jadi kalau orang yang sakit GERD itu nggak boleh makan kol, ngurangi lah sama nangka muda. Kemudian buah hanya yang menimbulkan gejala pada pasien, biasanya bergas seperti nangka matang. Tuh, kalau yang sakit GERD kurangi makan nangka matang, makan durian, atau yang rasanya asam seperti mangga muda, jeruk, dan juga nanas, dan lain-lain. Nah, untuk dessert, semua yang tinggi lemak atau digoreng terlebih dahulu dengan balut tepung, dan yang lainnya itu contohnya merica, jahe. Nah, merica, jahe juga harus dikurangi. Yang sakit GERD, yuk ngurangi makan merica sama jahenya. Nah, sedangkan berikutnya adalah asupan gizi untuk penderita gastris dan ulcus pepticum. Nah, ini bisa dibaca ya. Minuman yang dianjurkan, ya, minuman berkarbonasi non cola, teh herbal. Yang tidak dianjurkan cola, kopi, teh, kokoa, alkohol. Susu yang
dianjurkan skim 1%, kemudian mentega susu, yogurt rendah lemak. Kalau rendah lemak boleh. Kemudian yang tidak dianjurkan kebalikannya, susu penuh, krim, yogurt tinggi lemak, dan susu coklat. Telur boleh nih, ceplok, rebus, orak-arik dengan minyak yang sedikit. Yang tidak dianjurkan, digoreng atau orak-arik dengan minyak yang banyak. Serelaya yang dianjurkan siap santap atau dimasak, tidak dianjurkan, tidak ada. Daging dan sumber protein yang boleh nih ya, yang dipanggang, dibakar, direbus, kemudian lemaknya dihilangkan, keju rendah lemak. Yang tidak dianjurkan, daging goreng, sosis, bacon, salami, dan hotdog. Kentang atau nasi atau pasta. Makanan yang dianjurkan semua kecuali digoreng. Tidak dianjurkan kebalikannya, berarti yang digoreng. Sayuran semua kecuali yang bergas. Yang tidak dianjurkan toleransi. Jadi kita boleh makan tapi nggak boleh kebanyakan. Buah juga sama kecuali yang bergas. Tadi contohnya apa ya? Ada nangka tadi ya. Terus yang tidak dianjurkan boleh tapi toleransi. Lemak semua toleransi pasien. Oh kalau lemak orang sakit gastritis dan ulkum peptikum itu boleh makan. Dessert yang rendah lemak. Yang nggak boleh dessertnya itu yang digoreng sama tinggi lemak. Sorry, yang tinggi lemak dan digoreng. Terus ada pastry sama donat juga. Yang lain-lain itu semua kecuali merica, jahe dalam jumlah banyak. Yang tidak dianjurkan itu merica dan jahe. Jadi yang sakit gastritis ulkum peptikum kurangi makan jahe dan juga mericanya. Nah, sekarang kita masuk pada jantung koroner. Jantung koroner juga cukup populer. Nah, kita perlu perhatikan nih, ketika kita mengidap penyakit jantung koroner, maka kita harus nih batasi penggunaan garam. Kurangi makan garamnya bila ada tekanan darah tinggi. Tuh, terus hindari sayuran yang mengandung gas, sama ya. Contohnya kol, lobak, nangka muda. Kemudian dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol. Kemudian bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar, ayam, dan lain-lain. Kemudian semua buah boleh dimakan kecuali nangka masak, durian, dan alpukat diberikan dalam jumlah terbatas. Tuh, bagi yang sakit jantung koroner, kurangi makan alpukat, makan nangka matang, makan durian, kurangi. Lalu dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang. Tuh, jangan pakai cabai kebanyakan. Kemudian bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang dikurangi. Nah, hidrat arang itu contohnya beras, roti, mie, kentang, kemudian bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula, dan sebagainya. Dikurangi ya, jadi dikurangi. Kemudian makanan yang sebaiknya dipilih yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Nah, contohnya apa nih baik bagi jantung koroner? Ada gambarnya tuh, pepaya, semangka ya, itu boleh. Yang makan pepaya, makan semangka. Kemudian usahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak dengan santan kental. Tuh, jantung koroner, yuk kurangi makanan santan-santan, gulai, ya macam-macam ya, kurangi. Dan juga makan makanan yang digoreng terlalu lama ya, ya ayam-ayam cepat saji, nah itu kurangi ya. Nah, selanjutnya adalah yang populer berikutnya adalah DM atau diabetes mellitus. Nah, ketika sakit diabetes mellitus, cara pengaturan makanannya yang pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas. Yang kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Makanannya dikurangi, ya karbonya dikurangi. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula Jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan,
susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim, kue-kue manis, bolu, kemudian tarcis, abon, dendeng, sarden. Nah, dikurangi, ya, dikurangi. Jelas ya. Sekarang yang keempat, bahan makanan yang diperbolehkan. Nah, ini yang bagian kedua. Yang bagian pertama tidak diperbolehkan, nah yang bagian kedua diperbolehkan, yaitu lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai yang dianjurkan. Buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Aneka ragam sayuran untuk memberikan rasa kenyang dan kandungan serat tinggi. Kayak apa? Pisang gitu ya. Kemudian minyak dan garam dalam jumlah yang tidak berlebihan. Lalu yang kelima, jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari dibagi dan diatur dengan baik, terutama bagi penderita yang menggunakan obat dan suntikan insulin. Kemudian yang keenam, untuk mengganti gula dapat digunakan sakarin dengan perbandingan 1 gelas minuman digunakan 2 tablet sakarin atau seperempat sendok teh sakarin kristal. Nah, bila menggunakan sakarin jangan dipanaskan karena dapat memberikan rasa pahit. Jadi ini gula jagung ya, sakarin atau gula jagung. Mereknya banyak gitu ya. Ada banyak lah di pasaran itu banyak merek gula jagung ya. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini juga menjadi penyakit yang cukup populer ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, ini perhatikan bagi yang saat ini sedang kena hipertensi, maka gula itu harus dibatasi. Batasi konsumsi gula 4 sendok makan per hari. Tuh, ya, yang lagi sakit hipertensi maksimal tuh cuma 4 sendok makan doang. Ya, konsumsi gulanya. Lalu garam, batasi garam. Ya, yaitu 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Oh ya. Kemudian protein dan lemak, batasi makanan berlemak atau digoreng. Ya. Kemudian usahakan kurang dari 5 sendok makan minyak per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Ya tuh, jadi kita dianjurkan jangan makan makanan yang terlalu banyak minyak, malah dianjurkannya makan ikan. Kemudian buah-buahan dan sayuran. Nah, nih kita yang sakit hipertensi 5 porsi, yaitu 400 sampai 600 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, ini untuk yang hipertensi. Oke. Ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing penyuluhan di bagian yang kedua tentang dengan subtema gizi masyarakat ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat dan kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita mau mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan kiranya kita selalu diberkahi oleh yang di atas. Terima kasih dan selamat siang.